Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haniatul Farika. Di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara. Di sini saya didampingi oleh dua rekan saya. Yang pertama, Mas Aziz, di mana Mas Aziz ini mewakili dari generasi X, dan yang kedua yaitu rekan saya yang bernama Mbak Zilda. Mbak Zilda ini mewakili dari generasi Y atau generasi milenial. Sebelum kita melakukan kegiatan wawancara, alangkah lebih baiknya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya akan mewakili sebagai generasi X. Saya sendiri kelahiran pada tahun 1994. Baik, saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Zilda Zetira, saya kelahiran tahun 2000. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya. Langsung saja kita mulai pertanyaan yang pertama. Menurut Mas Aziz, apakah benar terdapat perbedaan yang signifikan dari perilaku konsumen dari generasi milenial dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya? Baik, terima kasih waktunya Mbak Farika. Jadi jawabannya itu tentu saja ada perbedaan yang signifikan terhadap perilaku konsumennya. Seperti mana kita ketahui, jika generasi milenial atau generasi Y itu kelahiran tahun 1977 sampai 1994. Dan generasi post milenial atau generasi Z itu sendiri yaitu merupakan kelahiran tahun 1995 sampai 2010. Ini memiliki perbedaan yang signifikan. Yaitu perbedaan yang pertama untuk generasi X atau generasi sebelum milenial itu dipandang sebagai generasi yang mandiri, cerdas, dan kreatif. Nah, kemudian generasi X ini juga memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Namun, generasi ini bisa dibilang golongan bermental konsumerisme. Kemudian untuk generasi milenial itu sendiri, yaitu generasi yang memiliki rasa percaya diri, optimis, ekspresif, bebas, dan menyukai tantangan tercermin dari generasi ini. Terbuka terhadap hal-hal baru dan selalu ingin tampil beda tentunya. Ini sudah membedakannya. Nah, kemudian untuk generasi Z sendiri, generasi post milenial ini termasuk lanjutan dari generasi milenial. Lahir saat pengguna komputer, handphone, internet itu sudah ada tentunya. Nah, dan juga tak heran kenapa mereka itu begitu akrab dengan yang namanya smartphone, internet. Nah, kemudian tidak lupa generasi Z ini itu sudah melalui tahap open minded, yang artinya mereka sudah memperluas jaringan pekerjaan mereka melalui media sosial. Nah, untuk perilaku masing-masing, yang pertama, Mbak, ini untuk generasi Z. Nah, atau generasi sebelum milenial, yaitu perilaku konsumennya yang pertama masih melakukan bepergian ke toko secara konvensional, yang artinya mereka lebih ingin memastikan barang yang ingin dibeli itu sesuai dengan keinginannya. Nah, kemudian untuk generasi milenial atau generasi milenial itu perilaku konsumennya tentunya masih mempertahankan cara konvensional dari generasi X tadi. Artinya apa? Mereka masih ragu dan malas untuk berbelanja ke pasar atau toko. Mereka juga ingin memastikan barang yang dibeli itu benar-benar real atau tidak tentunya. Nah, kemudian untuk generasi Z, nah, mereka lah yang membuat media sosial ini ada tentunya. Contohnya seperti Instagram, Facebook, YouTubers. Nah, mereka lebih mementingkan me time. Makanya mereka lebih memilih bekerja tidak seperti generasi X, yaitu terjun secara langsung ke kantor. Nah, mungkin seperti itu perbedaan perilaku konsumen secara signifikannya yang bisa saya sampaikan, Mbak Farika. Oke, baik. Jawabannya sangat luar biasa. Langsung kita lanjut. Pertanyaan yang kedua, menurut Mbak Zilda,
Apakah semua generasi konsumen ini memiliki perilaku yang sama dalam melakukan kegiatan pembelian, konsumsi barang, dan jasa? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Tentunya pada di semua generasi, perilaku konsumen ini memiliki perbedaan, mulai dari generasi X sampai generasi milenial dan post-milenial. Terima kasih. Oke, baik. Jadi menurut Mbak Zilda ini berbeda ya. Kalau menurut Mas Aziz bagaimana jika, ada perbedaan, faktor apa saja yang berpengaruh dan membuat perbedaan perilaku konsumen antar generasi ini? Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan faktor atau variabel apa saja yang berpengaruh di dalam perilaku konsumen antara generasi. Yaitu faktor yang pertama tentunya dalam faktor teknologi. Nah, kenapa di dalam faktor teknologi? Karena di tengah-tengah faktor teknologi ini hadir, tentunya pola perilaku konsumen. Nah, ini di sini dapat contoh seperti model transportasi, nah dan belanja yang dulunya konvensional. Nah, melibatkan proses tatap muka antara produsen dan konsumennya. Nah, ini menggandeng akses layanan digital seperti apa? Instagram atau memesan secara online. Nah, sebagai pelengkap dalam bertransaksi dan berinteraksi tentunya di dalam pasar. Nah, teknologi ini juga bagi generasi milenial dan generasi Y di era ekonomi atau sharing. Nah, lebih dominan melibatkan faktor teknologi dan sekarang telah memberikan banyak perubahan yang signifikan dalam hal mengambil keputusan berbelanja, terus tipikal belanja generasi milenial ini dan generasi Y diantaranya adalah lebih suka membeli setelah mendapat informasi dari user generated content seperti YouTuber, terus selebgram tentunya. Nah, kemudian untuk faktor yang nomor 2, nah di sini itu media sosial atau mesin pencari. Nah, sudah kita ketahui media sosial atau mesin pencari, di mana semisal media sosial ini tercontoh semisal Facebook, Instagram, atau Twitter, itu cenderung jadi sarana untuk menemukan barang atau produk jasa yang dicari generasi Y dan Z dibandingkan dengan kedua generasi di bawahnya, yaitu generasi X lebih menyukai mesin pencari semisal Google, Opera, atau Yahoo tentunya pada dulunya. Nah, meskipun begitu, bukan berarti generasi X, bukan berarti generasi Y dan Z tidak memanfaatkan mesin pencarian Google tadi. Nah, akan tetapi generasi Y itu lebih menginginkan hal yang lebih luas tentunya. Nah, kemudian untuk motivasi kerja, faktor yang ketiga itu yaitu motivasi belanja, komunitas dan harga menjadi ukuran generasi Y untuk berbelanja. Nah, kemudian untuk motivasi belanja timbul seketika saat barang atau produk dipakai teman atau komunitasnya. Nah, soal harga mereka begitu sensitif. Generasi Y akan mencari yang menurutnya harga paling terjangkau tentunya. Nah, sementara generasi X berani membayar harga mahal asalkan berkualitas atau sebanding dengan harganya. Mereka berani, generasi X itu berani membayar harga tinggi dikarenakan apa? Mereka sudah memastikan barang, loyalitas, kualitas produk itu sudah bagus baginya. Nah, kemudian untuk konsisten dan loyalitas pada merek itu faktor yang nomor 4. Nah, di sini disebutkan bila melakukan perbandingan antara generasi X dan Y, konsisten dan loyalitas terhadap barang bermerek lebih besar didapat dari generasi Y. Bagi generasi X, merek bukanlah hal utama. Nah, jadi pelayanan yang luar biasa tadi, kejujuran, komunikasi yang baik, sudah lebih dari cukup. Itu untuk generasi X. Jadi begitu, Mbak, yang bisa mungkin saya sampaikan tentunya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tadi kan kita sudah berdiskusi nih beberapa hal penting tentang perbedaan perilaku konsumen antar generasi. Nah, menurut Mbak Zilda,
Hal apa yang harus diantisipasi oleh pemasar ke depannya nih untuk mampu memahami dan melayani keinginan dan kebutuhan konsumen dengan baik? Baik, menurut saya penjual yang baik adalah mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan konsumennya. Mereka akan paham pada konsumen apa yang konsumen inginkan, kapan konsumen menginginkannya, dan bagaimana cara menyampaikannya. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada kolaborasi dengan sosial influencer, yaitu pertumbuhan orang-orang dari generasi Z itu dibantu karena kehadiran ponsel yang selalu ada dalam genggaman mereka. Karena itulah mereka dapat menjalin hubungan yang sangat baik dengan para influencer di seluruh platform seperti YouTube, Snapchat, dan Instagram. Pasalnya, para social influencer berhubungan cukup intens dengan para pengikutnya yang menciptakan timbulnya hubungan emosional. Perlu diketahui, social influencer kini telah dikategorikan sebagai sebuah profesi baru. Banyak brand-brand yang mulai melirik orang-orang yang menekuni profesi tersebut dalam rangka mempromosikan produknya. Yang kedua di sini ada jangan mengandalkan situs. Generasi Z itu tidak akan mencari tahu produk Anda lewat mesin pencari Google untuk berselancar di situs Anda. Mereka lebih menyukai berselancar di media sosial. Perilaku ini mengindikasikan untuk meraih perhatian dari generasi Z, produk Anda perlu menemukan sebuah saluran di mana konsumen tersebut mempergunakan. Kemungkinan besarnya saluran informasi tersebut akan berada di tempat lain di luar dari situs. Yang tiga, kedepakan unsur visual. Perbedaan besar antara generasi Z dengan generasi sebelumnya adalah rentan perhatian yang pendek. Artinya, pemasaran dan produk perlu membangun konten yang bisa dicerna konsumen dengan lebih mudah dan cepat. Yang keempat ada ikuti tren media sosial terbaru. Perilaku generasi Z yang dinamis, maka brand harus senantiasa menyesuaikan strategi dengan tren yang berlaku. Akan tetapi pada dasarnya generasi Z itu menyukai merek yang dapat melibatkan mereka, memberikan pengalaman yang dapat dikaitkan dan dipersosialisasikan lewat media sosial. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada Mbak Siti Harika. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mungkin sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya di sini ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara sebelumnya, mungkin di sini dapat kita simpulkan bahwa perilaku konsumen dari generasi milenial atau postmilenial memiliki perilaku konsumen yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, di sini apa aja? Yang pertama yaitu faktor teknologi. Kehadiran YouTuber dan selebgram dalam mengulas barang dianggap memberikan informasi yang lebih detail dan nyata ketimbang iklan komersial yang dibuat oleh perusahaan suatu produk. Studi ini memberikan pemahaman bagi para pelaku industri, para pengambil keputusan yang target pasarnya kepada generasi milenial dan generasi Y. Mengingat generasi milenial dan generasi Y hari ini merupakan salah satu generasi produktif dan konsumtif, maka para pelaku industri dapat menempuh beragam alternatif strategi untuk memasarkan produk mereka pada channel digital seperti menggunakan YouTuber atau selebgram sebagai bagian alternatif untuk mempromosikan produknya secara masif. Yang kedua yaitu media sosial atau mesin pencari. Di sini contohnya yaitu Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter cenderung menjadi sarana untuk menemukan barang atau produk atau jasa yang dicari generasi Y dan Z. Dibandingkan dengan kedua generasi di bawahnya, generasi X lebih menyukai mesin pencari, misalnya nih Google sebagai sarana pencarian. Yang ketiga yaitu motivasi belanja. Komunitas dan harga menjadi ukuran generasi Y untuk berbelanja. Motivasi belanja timbul ketika suatu barang atau produk dipakai teman-teman komunitasnya. Soal harga mereka begitu sensitif. Generasi Y akan mencari yang menurutnya harganya paling terjangkau, sementara generasi X berani membayar harga mahal asalkan berkualitas atau sebanding dengan harganya. Kebanyakan dari mereka kurang begitu peduli dengan tren yang sedang terjadi. Untuk generasi Z, rata-rata dari mereka menyukai produk yang menurut mereka keren.
Yang keempat yaitu konsistensi dan loyalitas kepada merek. Bila melakukan perbandingan antara generasi X dan Y, konsistensi dan loyalitas terhadap barang-barang bermerek lebih besar didapat dari generasi Y. Bagi generasi X, merek bukanlah hal yang utama. Pelayanan yang luar biasa, kejujuran, dan komunikasi yang baik sudah lebih dari cukup untuk mereka yang mau membeli suatu produk. Sementara generasi Z malah meminta loyalitas dari produsen barang-barang bermerek yang mereka gunakan. Mereka ingin produsen produk bermerek bisa memberikan lebih dari sekedar yang generasi ini harapkan. Apabila kita menjadi seorang pemasar, pada saat ini kita juga harus mengikuti perkembangannya teknologi, karena teknologi ini hidup berdampingan dengan kita setiap harinya. Dan penjual yang baik adalah mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan konsumennya. Mereka paham apa konsumen inginkan, kapan konsumen menginginkannya, dan bagaimana menyampaikannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.